Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan perdebatan air yang tak pernah diam. Di kota Baghdad yang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, hiduplah seorang cendekiawan terkenal bernama Syekh Bahram. Ia dikenal sangat pintar, menguasai filsafat, logika, dan ilmu alam. Banyak murid mengaguminya karena kemampuannya menjelaskan sesuatu dengan rumus dan teori yang rumit. Tidak sedikit pula yang takut berdebat dengannya, sebab setiap lawannya hampir selalu dibuat terdiam oleh kepintarannya. Suatu hari, dalam sebuah majelis besar di tepi sungai Tigris, Syekh Bahram menyampaikan ceramah tentang keunggulan air asin dibandingkan air tawar. Ia menjelaskan panjang lebar bahwa air asin lebih luas manfaatnya, menjadi jalur perdagangan, sumber kekayaan, dan penopang peradaban besar. Menurutnya, air tawar hanyalah pelengkap kecil yang nilainya tidak sebanding dengan samudra luas. Para pendengar mengangguk kagum, meski tidak semua benar-benar memahami. Abu Nawas yang duduk di bagian belakang majelis mendengarkan dengan saksama. Ia tidak langsung berbicara. Ia memperhatikan bagaimana orang-orang lebih terpukau oleh kerumitan kata-kata daripada maknanya. Setelah ceramah selesai, Syekh Bahram dengan penuh percaya diri menantang siapapun yang ingin berdebat. Abu Nawas maju perlahan. Pakaiannya sederhana, suaranya tenang. Ia tidak membawa kitab, tidak pula catatan. Ia hanya membawa segelas air yang diambil dari sungai. Orang-orang mulai berbisik, sebagian meremehkan, karena mereka tahu Abu Nawas bukan ahli ilmu alam seperti Syekh Bahram. Abu Nawas tidak langsung membantah. Ia justru bertanya dengan sopan apakah air asin bisa diminum ketika seseorang sangat kehausan. Syekh Bahram menjawab dengan senyum tipis bahwa tentu tidak, karena air asin justru memperparah haus. Abu Nawas mengangguk, lalu bertanya lagi apakah air tawar bisa diminum dan menyelamatkan nyawa. Syekh Bahram kembali menjawab ya, tetapi menambahkan bahwa manfaat air asin jauh lebih besar dalam skala peradaban. Abu Nawas kemudian tersenyum dan berkata bahwa ia tidak sedang membicarakan luasnya peradaban, melainkan kedekatannya dengan kehidupan. Ia berkata bahwa air asin memang luas, tetapi manusia hidup dari air tawar. Tanpa air tawar, tidak ada pertanian, tidak ada kehidupan, dan tidak ada manusia yang mampu menikmati luasnya samudra. Syekh Bahram tidak terima. Ia mulai menjelaskan bahwa air asin menghasilkan hujan, yang kemudian menjadi air tawar. Menurutnya, air tawar hanyalah turunan dari air asin, sehingga yang lebih utama tetaplah laut. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela, lalu mengajukan satu pertanyaan sederhana yang membuat suasana berubah. Ia bertanya mengapa Tuhan memisahkan air tawar dan air asin, tidak mencampurkannya, padahal keduanya berasal dari siklus yang sama. Ia menambahkan bahwa jika keduanya dicampur, maka manusia akan kehilangan sumber kehidupan. Pertanyaan itu tidak menyerang, tetapi memaksa orang berpikir. Perdebatan mulai memanas. Syekh Bahram menjawab dengan teori panjang tentang keseimbangan alam. Namun Abu Nawas kembali mengarahkan pembicaraan pada kehidupan manusia. Ia berkata bahwa air asin melambangkan keluasan ilmu dan kekuasaan, sementara air tawar melambangkan manfaat dan keberkahan. Menurutnya, sesuatu yang besar belum tentu berguna jika tidak bisa mendekat pada kehidupan manusia. Orang-orang mulai terdiam.
Mereka menyadari bahwa perdebatan ini bukan lagi soal air, melainkan soal cara memandang ilmu. Abu Nawas berkata bahwa ilmu yang seperti air asin memang luas dan mengagumkan, tetapi jika tidak bisa diminum oleh rakyat kecil, maka ilmu itu hanya akan menjadi pemandangan, bukan penolong. Syaikh Bahram mulai terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung menjawab. Ia menyadari bahwa selama ini ia berbicara tentang kehebatan, tetapi lupa tentang kebutuhan. Abu Nawas menutup perdebatan dengan kalimat yang sederhana namun dalam, bahwa Tuhan tidak menilai luasnya sesuatu, melainkan manfaatnya bagi kehidupan. Majelis itu berakhir tanpa sorak-sorai. Namun orang-orang pulang dengan pikiran yang berbeda. Mereka mulai memahami bahwa kepintaran tanpa kebijaksanaan bisa menjauhkan manusia dari hakikat hidup. Abu Nawas kembali berjalan pelan meninggalkan majelis, tanpa merasa menang, karena baginya perdebatan bukan untuk mengalahkan, melainkan untuk mengingatkan. Setelah majelis di tepi sungai Tigris bubar, perdebatan tentang air tawar dan air asin tidak serta-merta berhenti. Justru sejak hari itu, pembicaraan tersebut menyebar ke pasar, ke madrasah, hingga ke ruang-ruang sunyi tempat para cendekia merenung. Nama Abu Nawas kembali disebut, bukan sebagai pelawak atau penghibur, melainkan sebagai orang yang mampu menundukkan logika dengan kebijaksanaan. Syaikh Bahram tidak segera kembali ke rumahnya. Ia berjalan menyusuri tepi sungai, memperhatikan air yang mengalir tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ilmunya yang luas seperti lautan justru membuatnya jauh dari kesederhanaan makna. Ia teringat pertanyaan Abu Nawas tentang pemisahan air tawar dan air asin, dan semakin dipikirkannya, semakin ia sadar bahwa selama ini ia lebih sibuk menjelaskan asal-usul sesuatu daripada tujuan keberadaannya. Keesokan harinya, Syaikh Bahram mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Undangan itu mengejutkan banyak orang, karena biasanya sang syaikh hanya mengundang ulama besar atau filsuf ternama. Abu Nawas datang tanpa rasa canggung. Ia duduk di lantai yang sama, meminum air tawar yang disuguhkan, dan tidak sedikit pun menunjukkan sikap menang. Syaikh Bahram membuka pembicaraan dengan mengatakan bahwa ia semalam tidak dapat tidur. Ia merasa perdebatan kemarin belum selesai, bukan karena ia ingin menang, tetapi karena ia ingin memahami. Ia bertanya kepada Abu Nawas mengapa ia selalu menggunakan contoh sederhana untuk menjelaskan perkara yang besar. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa kehidupan manusia dibangun dari hal-hal kecil yang terus diabaikan oleh orang-orang pintar. Abu Nawas kemudian mengajak Syaikh Bahram merenung tentang air. Ia berkata bahwa air tawar dan air asin bukanlah lawan, melainkan pasangan. Air asin mengajarkan keluasan dan kekuatan, sementara air tawar mengajarkan kedekatan dan kebermanfaatan. Menurutnya, masalah muncul ketika manusia hanya mengagungkan keluasan dan melupakan kebutuhan. Syaikh Bahram menimpali dengan argumen ilmiah. Ia menyebutkan bahwa tanpa laut, tidak akan ada hujan, dan tanpa hujan, sungai akan kering. Abu Nawas mengangguk, lalu menjawab bahwa tanpa sungai, manusia mati sebelum sempat memikirkan laut. Jawaban itu membuat Syaikh Bahram tersenyum pahit, karena ia sadar kebenarannya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hari-hari berikutnya, mereka sering bertemu. Perdebatan berubah menjadi diskusi, dan diskusi berubah menjadi perenungan. Abu Nawas tidak pernah merendahkan ilmu Syaikh Bahram,
tetapi ia selalu mengembalikannya pada manusia. Ia berkata bahwa ilmu yang tidak bisa dipahami oleh orang sederhana akan berubah menjadi beban, bukan cahaya. Suatu hari, Syekh Bahram mengajak Abu Nawas mengunjungi pelabuhan. Ia ingin menunjukkan kehebatan air asin yang menggerakkan perdagangan dan peradaban. Kapal-kapal besar berlabuh, membawa rempah, emas, dan kain mahal. Syekh Bahram berkata bahwa inilah bukti keunggulan air asin. Abu Nawas memandang lama, lalu bertanya kemana semua barang itu pergi. Syekh Bahram menjawab bahwa barang-barang itu akan dijual kepada orang kaya. Abu Nawas lalu mengajak Syekh Bahram ke desa kecil di pinggiran kota. Di sana, petani mengambil air tawar dari sungai untuk sawah mereka. Tidak ada kapal besar, tidak ada emas, hanya kehidupan yang terus berjalan. Abu Nawas bertanya, mana yang lebih dekat dengan kehidupan manusia? Syekh Bahram tidak menjawab, tetapi hatinya mulai berubah. Perdebatan mereka akhirnya mencapai puncak ketika Khalifah mendengar kabar tentang dua orang pintar yang sering berdiskusi tentang air. Khalifah mengundang mereka ke istana dan meminta mereka menjelaskan perbedaan air tawar dan air asin di hadapan para pejabat. Syekh Bahram mempersiapkan penjelasan ilmiah panjang, sementara Abu Nawas hanya membawa secangkir air. Di hadapan Khalifah, Syekh Bahram berbicara dengan fasih tentang siklus air, samudra, hujan, dan kekuatan ekonomi laut. Para pejabat mengangguk kagum. Ketika giliran Abu Nawas, ia hanya bertanya kepada Khalifah apakah ia ingin meminum air asin atau air tawar setelah berbicara lama. Khalifah terdiam, lalu tersenyum dan menjawab air tawar. Abu Nawas kemudian berkata bahwa itulah jawabannya. Ia tidak menolak kehebatan air asin, tetapi ia menegaskan bahwa yang paling dibutuhkan manusia bukanlah yang paling besar, melainkan yang paling menyelamatkan. Khalifah mengangguk dan berkata bahwa ilmu harus seperti air tawar, jernih dan bisa diminum siapa saja. Sejak hari itu, Syekh Bahram mengubah cara mengajarnya. Ia tetap mengajarkan teori dan logika, tetapi ia selalu menutup pelajarannya dengan pertanyaan tentang manfaat. Ia sering menyebut nama Abu Nawas sebagai orang yang mengingatkannya bahwa kepintaran tanpa kebijaksanaan hanyalah kesombongan yang halus. Abu Nawas sendiri kembali menjalani hidup sederhana. Ia tidak membuka majelis, tidak pula menulis kitab. Namun kisah perdebatan tentang air tawar dan air asin terus diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran bahwa kehidupan tidak membutuhkan jawaban yang rumit, melainkan pemahaman yang jujur. Air sungai tetap mengalir, laut tetap luas, dan manusia tetap belajar. Dari kisah itu, orang-orang memahami bahwa Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Dan Abu Nawas, seperti air tawar, tetap mengalir diam-diam, memberi kehidupan tanpa pernah meminta pujian. Waktu berlalu, dan kisah perdebatan Abu Nawas dengan Syekh Bahram mulai hidup lebih lama daripada perdebatan itu sendiri. Ia tidak lagi sekadar menjadi cerita tentang siapa yang lebih pintar, melainkan berubah menjadi pelajaran tentang bagaimana manusia seharusnya memandang ilmu dan kehidupan. Di banyak sudut Baghdad, orang-orang mulai menyebut air tawar sebagai perumpamaan kebijaksanaan yang menenangkan, dan air asin sebagai lambang keluasan yang harus dikendalikan. Syekh Bahram merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai mengunjungi tempat-tempat yang dulu jarang ia datangi. Ia duduk bersama petani,
mendengarkan keluhan mereka tentang air yang mengering saat musim panas. Ia mulai memahami bahwa teori tentang siklus air tidak akan berguna jika sumur-sumur rakyat tetap kering. Dalam setiap langkahnya, ia teringat cara Abu Nawas berbicara, sederhana namun tepat sasaran. Suatu sore, Syekh Bahram kembali menemui Abu Nawas. Kali ini bukan untuk berdebat, melainkan untuk bertanya. Ia mengaku bahwa selama ini ia merasa lebih tinggi karena ilmunya, seperti laut yang luas. Namun kini ia sadar bahwa laut yang terlalu asin tidak bisa diminum. Abu Nawas mendengarkan tanpa menyela, lalu berkata bahwa Tuhan tidak menciptakan ilmu untuk dibanggakan, melainkan untuk menghidupkan. Abu Nawas lalu mengajak Syekh Bahram berjalan ke pinggir kota, tempat air sungai mulai bercampur dengan air laut. Di sana, mereka melihat batas yang jelas antara air tawar dan air asin. Abu Nawas menunjuk pertemuan itu dan berkata bahwa Tuhan mengajarkan batas, agar manusia tidak mencampur-adukkan kebijaksanaan dengan kesombongan. Jika air asin memaksa menjadi air tawar, maka rusaklah kehidupan. Jika air tawar menolak keberadaan laut, maka keringlah bumi. Perjalanan itu mengubah Syekh Bahram lebih dalam. Ia mulai mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa ilmu harus mengalir seperti sungai, bukan menggenang seperti laut yang tertutup. Ia mengajak mereka turun ke lapangan, melihat langsung bagaimana air tawar menjadi sumber kehidupan. Murid-muridnya tidak lagi hanya menghafal, tetapi mulai memahami. Sementara itu, Abu Nawas tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia membantu orang-orang kecil, memberi nasihat tanpa menggurui. Ketika seseorang bertanya mengapa ia tidak membuka majelis besar seperti para ulama lain, Abu Nawas menjawab bahwa air tawar tidak perlu berteriak untuk membuktikan keberadaannya. Cukup mengalir, dan kehidupan akan mengikutinya. Suatu ketika, terjadi kekeringan panjang di Baghdad. Sungai menyusut, sumur-sumur mengering, dan rakyat mulai panik. Para pejabat mengusulkan berbagai rencana besar yang rumit, sementara rakyat hanya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Syekh Bahram teringat Abu Nawas, lalu mengajaknya berdiskusi. Abu Nawas menyarankan agar para pejabat berhenti berdebat dan mulai mengalirkan air yang ada dengan adil. Dengan pendekatan sederhana, mereka membagi sumber air, memperbaiki saluran kecil, dan memastikan air tawar sampai ke rumah-rumah rakyat. Tidak ada teori rumit, hanya kebijaksanaan praktis. Perlahan, kehidupan kembali berjalan. Rakyat menyadari bahwa solusi tidak selalu datang dari pemikiran besar, melainkan dari pemahaman yang tepat. Setelah kekeringan berlalu, Khalifah memuji kebijakan tersebut. Ia berkata bahwa ia belajar lebih banyak dari segelas air tawar daripada dari pidato panjang. Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata bahwa air akan selalu mengajarkan manusia, asalkan manusia mau mendengarkan. Di akhir hidupnya, Syekh Bahram sering merenung di tepi sungai. Ia mengingat hari ketika ia merasa paling pintar, dan hari ketika ia merasa paling belajar. Ia menyadari bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang memahami perbedaan. Air tawar dan air asin tidak saling mengalahkan, tetapi saling menjaga keseimbangan. Kisah Abu Nawas pun tetap hidup. Orang-orang menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pengingat bahwa kehidupan membutuhkan ilmu yang bisa diminum, bukan hanya dikagumi. Dan sebagaimana air tawar yang tenang, kebijaksanaan Abu Nawas terus mengalir,
memberi kehidupan tanpa suara. Menangkap angin. Abu Nawas kaget bukan main ketika seorang utusan Baginda Raja datang ke rumahnya, lah harus menghadap Baginda secepatnya. Entah permainan apa lagi yang akan dihadapi kali ini. Pikiran Abu Nawas berloncatan ke sana kemari. Setelah tiba di istana, Baginda Raja menyambut Abu Nawas dengan sebuah senyuman. Akhir-akhir ini aku sering mendapat gangguan perut. Kata tabib pribadiku, aku kena serangan angin, kata Baginda Raja memulai pembicaraan. Ampun tuanku, apa yang bisa hamba lakukan hingga hamba dipanggil, tanya Abu Nawas. Aku hanya ingin engkau menangkap angin dan memenjarakannya, kata Baginda. Abu Nawas hanya diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, lah tidak memikirkan bagaimana cara menangkap angin nanti, tetapi ia bingung bagaimana cara membuktikan bahwa yang ditangkap itu memang benar-benar angin, karena tidak bisa dilihat. Tidak ada benda yang lebih aneh dari angin. Tidak seperti halnya air walaupun tidak berwarna tetapi masih bisa dilihat. Sedangkan angin tidak. Baginda hanya memberi Abu Nawas waktu tidak lebih dari 3 hari. Abu Nawas pulang membawa pekerjaan rumah dari Baginda Raja. Namun Abu Nawas tidak begitu sedih, karena berpikir sudah merupakan bagian dari hidupnya, bahkan merupakan suatu kebutuhan, lah yakin bahwa dengan berpikir akan terbentang jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi. Dan dengan berpikir pula ia yakin bisa menyumbangkan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan terutama orang-orang miskin. Karena tidak jarang Abu Nawas menggondol sepundi penuh uang emas hadiah dari Baginda Raja atas kecerdikannya. Tetapi sudah 2 hari ini Abu Nawas belum juga mendapat akal untuk menangkap angin apalagi memenjarakannya. Sedangkan besok adalah hari terakhir yang telah ditetapkan Baginda Raja. Abu Nawas hampir putus asa. Abu Nawas benar-benar tidak bisa tidur walau hanya sekejap. Mungkin sudah takdir, kali ini Abu Nawas harus menjalani hukuman karena gagal melaksanakan perintah Baginda. Abu Nawas berjalan gontai menuju istana. Di sela-sela kepasrahannya kepada takdir ia ingat sesuatu, yaitu Aladin dan lampu wasiatnya. Bukankah jin itu tidak terlihat? Abu Nawas bertanya kepada dirinya sendiri. Lalu berjingkrak girang dan segera berlari pulang. Sesampai di rumah, ia secepat mungkin menyiapkan segala sesuatunya dan kemudian menuju istana. Di pintu gerbang istana, Abu Nawas langsung dipersilahkan masuk oleh para pengawal karena Baginda sedang menunggu kehadirannya. Dengan tidak sabar Baginda langsung bertanya kepada Abu Nawas. Sudahkah engkau berhasil memenjarakan angin? Hai Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Sudah Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas dengan muka berseri-seri sambil mengeluarkan botol yang sudah disumbat. Kemudian Abu Nawas menyerahkan botol itu. Baginda lalu menimbang-nimang botol itu. Mana angin itu hai Abu Nawas, tanya Baginda. Di dalam, Tuanku Yang Mulia, jawab Abu Nawas penuh takzim. Aku tak melihat apa-apa, kata Baginda Raja. Ampun tuanku, memang angin tak bisa dilihat. Tetapi bila Paduka ingin tahu angin, tutup botol itu harus dibuka terlebih dahulu, kata Abu Nawas menjelaskan. Setelah tutup botol dibuka, Baginda mencium bau busuk. Bau kentut yang begitu menyengat hidung. Bau apa ini, hai Abu Nawas, tanya Baginda marah. Ampun tuanku yang mulia, tadi hamba buang angin dan hamba masukkan ke dalam botol. Karena hamba takut angin yang hamba buang itu keluar, maka hamba memenjarakannya dengan cara menyumbat mulut botol, kata Abu Nawas ketakutan. Tetapi Baginda tidak jadi marah karena penjelasan Abu Nawas memang masuk akal. Huahahaha, kau memang pintar Abu Nawas, puji Baginda Raja. Tapi jangan keburu tertawa dulu, dengar dulu apa kata hamba, wahai Baginda, kata Abu Nawas selanjutnya.
Ya Abu Nawas, sahut Baginda. Hamba sebenarnya cukup pusing memikirkan cara melaksanakan tugas memenjarakan angin ini, kata Abu Nawas mulai melancarkan aksinya. Lalu apa maksudmu, Abu Nawas, tanya Baginda Raja. Angin berembus kencang, rumput-rumput berpendar, cahaya bergoyang seolah menundukkan kepala pada sosok berjubah hitam yang berdiri di depan gerbang emas raksasa. Abu Nawas merasakan bulu kuduknya meremang. Meski ia terkenal cerdik, situasi ini jauh dari pengalaman mencari akal untuk mengelabui sultan atau wazir. Ini adalah dunia lain, penuh keajaiban yang belum pernah ia pahami. Sosok berjubah putih berdiri di samping Abu, namun tidak ikut maju. Ia hanya berujar tenang, ingatan dan kecerdikanmu adalah senjata. Aku hanya pengantar. Setelah ini, semuanya bergantung padamu. Abu menelan ludah. Tentu saja begitu. Dalam hidupku memang tidak pernah ada yang mudah, gumamnya setengah kesal. Sosok berjubah hitam melangkah maju. Suara langkahnya tidak terdengar, tapi setiap gerakan memunculkan gelombang udara. Wajahnya tidak terlihat, hanya dua cahaya merah samar di balik kegelapan tudungnya. Abu Nawas, suaranya menggema di langit. Kau manusia yang katanya paling cerdik. Negeri cahaya tidak memilih pemenang, negeri ini memilih mereka yang kalah namun menang. Abu tersenyum garing. Oh, bagus sekali. Aku sering kalah dalam hidup. Barangkali aku calon pahlawan sejak dulu. Tanah bergetar, entah karena gurauan Abu atau karena musuh mulai marah. Sosok berjubah hitam mengangkat tangan. Angin menjadi dingin, udara menegang. Untuk masuk melalui gerbang emas, kau harus memenangkan pertarungan melawanku. Namun bila kau menang dengan cara biasa, gerbang akan tertutup selamanya. Bila kau kalah, namun menang, gerbang akan terbuka. Abu mengusap wajahnya. Aku ini manusia biasa. Bagaimana bisa kalah tapi menang? Kalau kalah ya kalah, selesai sudah. Sosok hitam bergetar seperti kabut gelap yang sedang menahan tawa. Itulah alasan kau dipanggil ke sini. Lihatlah, perjuangan ini bukan otot, tapi otak. Di tangannya muncul sebuah pedang dari bayangan. Tajam, panjang, mengeluarkan aura hitam yang menggetarkan. Sementara itu Abu tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian yang melekat di tubuhnya. Ayo berjuang, ujar sosok hitam, mendekat perlahan. Abu melangkah mundur. Tunggu dulu, siapa bilang aku siap? Ini tidak adil. Kau punya pedang, aku bahkan tidak punya sendok. Sosok hitam berhenti. Adil atau tidak, hanya ada dua pilihan, bertarung atau menyerah. Kata menyerah menggantung lama di udara. Abu Nawas terdiam, mengingat tulisan di gerbang. Dilarang masuk kecuali bagi mereka yang dikalahkan namun menang. Kalah, tapi menang. Abu kembali menatap sosok hitam. Ia mencoba mencari celah. Kalau aku tidak melawan, apakah itu berarti aku kalah? Benar, jawab sosok hitam cepat. Tidak melawan berarti kalah telak. Kalau aku menyerah sekarang di awal, apakah aku kalah? Kau kalah mutlak, jawab sosok itu. Tapi gerbang akan terbuka jika aku kalah, kan? Untuk pertama kalinya sosok hitam terdiam. Angin berhenti berembus. Kalah namun menang, ulang Abu pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mungkin arti menang di sini bukan mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan ego. Ia menatap sosok hitam, kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Aku menyerah. Gemuruh terdengar, bukan dari tanah, tapi dari langit. Cahaya pada gerbang berdenyut.
Sosok hitam tampak terkejut. Aku menyerah sepenuhnya, lanjut Abu. Tak aku lawan, tak aku balas. Kalau memang kau ingin menang, menanglah. Aku tidak akan menghalangi. Sosok hitam menggenggam pedangnya lebih erat. Kau memilih kalah. Tanpa perlawanan. Abu mengangguk. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, kadang kemenangan bukan membuktikan diri yang paling hebat. Terkadang yang menang adalah mereka yang merendah. Angin tiba-tiba berhenti total, sunyi seperti kuburan. Gerbang emas bergetar pelan, lalu mengeluarkan bunyi klek. Bagaikan kunci terbuka, cahaya memancar kuat. Sosok berjubah hitam menunduk perlahan. Kau menang, tapi barusan aku menyerah, kata Abu bingung. Sosok hitam tertawa kecil, suara pertama yang terdengar manusiawi dari dirinya. Kau menang, karena kau tahu kapan harus kalah. Wajah sosok hitam akhirnya tampak. Bukan monster, bukan iblis, melainkan sosok lelaki tampan dengan mata gelap yang teduh. Ia tersenyum. Aku penjaga gerbang pertama. Tugasku adalah menguji kesombongan. Ratusan ksatria datang dengan percaya diri, mengayunkan senjata, mencoba membuktikan diri sebagai pemenang. Mereka semua kalah, karena mereka tidak tahu kapan harus kalah. Abu menarik napas lega, kakinya hampir gemetar. Dari tadi aku kira kau mau memotongku dua. Penjaga gerbang tertawa. Kalau aku ingin memotongmu, sudah kulakukan sebelum kau sempat bicara. Ujian bukan tentang kekuatan, tetapi hikmah. Ia menunjuk gerbang. Masuklah. Negeri cahaya menunggumu. Gerbang perlahan terbuka, memperlihatkan jalan panjang dari cahaya putih menawan. Abu menoleh ke sosok berjubah putih, berharap ada teman perjalanan. Namun sosok itu menggeleng. Tugas pengantarku selesai. Perjalanan selanjutnya harus kau tempuh sendiri. Baiklah, Abu bergumam. Dari semua perjalanan hidupku, ini yang paling membuat degup jantung bekerja lembur. Ia melangkah melewati gerbang. Ada kehangatan lembut menyelimuti tubuhnya saat kakinya menyentuh lantai bercahaya. Begitu melewatinya, gerbang menutup kembali, dan penjaga menghilang seperti kabut tertiup angin. Abu kini berada di negeri yang benar-benar berbeda. Pohon-pohon menjulang dengan daun yang berpendar. Sungai memantulkan cahaya biru pucat. Udara dipenuhi wewangian bunga. Tapi meski indah, atmosfernya terasa berat, seakan sesuatu kelam bersembunyi di balik keindahan. Di kejauhan terlihat kota bercahaya dengan menara kristal tinggi. Jalan menuju kota melewati sebuah padang luas. Abu berjalan hati-hati. Sesekali ia menengok ke belakang, hanya hamparan cahaya, tanpa pintu kembali. Kalau aku berhasil, alhamdulillah, kalau tidak, semoga banyak yang mendoakanku, gumamnya lirih. Belum lama ia berjalan, terdengar suara gemerincing, seperti lonceng kecil, tapi jauh. Ia melihat ke depan dan menyadari ada sosok kecil berdiri sendirian di tengah jalan. Seorang anak perempuan berambut perak, mengenakan gaun cahaya. Abu Nawas, tanyanya polos. Hah, bahkan anak kecil pun tahu namaku. Apakah di sini gosip menyebar lebih cepat dari lampu? Kata Abu bercanda. Anak itu tersenyum tapi matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Kau manusia dari dunia luar. Aku sudah menunggumu. Negeri cahaya berada dalam bahaya. Abu berjongkok agar sejajar dengan anak itu. Siapa namamu? Namaku Lina, katanya. Akulah anak dari Kaisar Cahaya. Ayahku diculik. Negeri ini dipenuhi cahaya, tapi cahaya kami sedang padam dari dalam.
Abu tertegun. Siapa yang menculiknya? Lina menunduk. Pangeran Kegelapan. Nama itu terasa bergema di langit, berat, dingin, penuh ancaman. Tiba-tiba terjadi gemuruh. Tanah bergetar. Dari balik bukit muncul makhluk besar, tingginya seperti dua rumah bertumpuk, berbadan seperti singa tapi bersisik seperti naga. Matanya memancarkan cahaya merah. Lina memekik. Itu penjaga kedua. Dia menjaga jalan menuju kota. Abu langsung berdiri. Bagus, bagus. Tadi baru mau istirahat, sekarang malah dijamu singa naga. Makhluk itu mengaum, suara kerasnya membelah udara. Abu masih ingat pesan penjaga sebelumnya, ujian tidak bisa dilawan dengan kekuatan. Makhluk raksasa itu menyerbu. Tanah bergetar hebat. Abu berpikir cepat. Mengalahkan dengan mengalah, bagaimana lagi cara kalah tapi menang di sini? Dalam detik terakhir sebelum makhluk itu menerkam, Abu tiba-tiba membuka kedua tangannya lebar-lebar dan memeluk kaki makhluk itu erat-erat. Semua seperti berhenti. Lina terperanjat. Makhluk itu membeku, tidak jadi menyerang. Abu menutup mata dengan pasrah. Kalau kau mau menginjakku, injaklah. Aku tidak akan melawan. Perlahan, suara mengerikan makhluk berubah menjadi isakan. Makhluk besar itu berlutut, gemetar, dan menangis. Aku tidak pernah dipeluk, tidak pernah diperhatikan. Semua orang takut padaku, tidak ada yang mau mendekat. Suara makhluk raksasa terdengar seperti suara lelaki dewasa yang sedang patah hati. Selama ini aku menjaga jalan ini, tapi semua yang lewat selalu memandangku sebagai ancaman, tidak ada yang melihatku sebagai makhluk. Abu menepuk paha makhluk itu. Kalau begitu, hari ini kau bertemu orang yang lebih aneh, aku. Makhluk itu tersenyum sambil mengusap air matanya yang mengalir seperti hujan bercahaya. Kau sudah menenangkan hatiku, maka kau boleh lewat. Aku akan melindungimu, dan melindungi Lina. Anak kecil itu langsung memeluk makhluk tersebut. Terima kasih, penjaga kedua. Makhluk itu bangkit, kemudian memberi jalan. Kota cahaya tampak semakin dekat. Abu terdiam sejenak. Soal pertama tentang kesombongan. Soal kedua tentang ketakutan dan kesepian. Negeri ini jelas bukan tempat untuk berkelahi, tapi tempat untuk menguji hati. Ia melangkah maju lagi, kali ini ditemani Lina. Namun sebelum tiba di kota, Lina berkata pelan, Abu, tantangan berikutnya tidak seperti ini. Yang berikut, adalah ujian terhadap dirimu sendiri. Mata Abu melebar. Apa maksudmu? Lina memandang jalan bercahaya yang mulai gelap di ujungnya. Yang berikut tidak bisa kau selesaikan dengan menyerah, dan bukan juga dengan memeluk seseorang. Ini akan menguji sesuatu yang paling kau sembunyikan, rahasia dalam hatimu. Jalan di depan mulai berubah, cahaya menjadi redup, bayangan mulai merayap. Abu menelan ludah. Perjalanannya baru dimulai, dan semakin berbahaya. Kisah Abu Nawas dan si penipu cerdik. Pada suatu pagi di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati hiruk-pikuk para pedagang. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah, minyak wangi, dan roti panggang dari kios-kios yang berjejer. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, berbicara dengan sangat meyakinkan kepada para pembeli. Ia menjual air suci, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari batuk hingga kebutaan. Orang-orang tampak percaya, dan uang mengalir deras ke tangan pria itu.
Abu Nawas mengernyitkan dahi. Di Baghdad ini ternyata bukan cuma ulama dan pedagang yang cerdas. Ada juga penipu yang lihai, gumamnya sambil tersenyum sinis. Ia memutuskan untuk mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Pria itu berbicara penuh gaya, bahkan menyebut dirinya Ahmad Sang Mukjizat. "Wahai penduduk Baghdad," serunya lantang, "air ini bukan air biasa. Dulu, air ini saya ambil dari sumber mata air di bawah istana Raja Persia. Air ini bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit, asal kau percaya padaku." Beberapa orang mulai meneteskan air itu ke mata dan mulut mereka, sementara yang lain membayar dengan uang emas. Abu Nawas merasa perlu bertindak, tapi tidak dengan cara kasar. Ia tahu, menegur penipu di depan umum justru bisa membuat orang semakin percaya pada kebohongan si penipu. Maka ia menyusun rencana kecil, seperti biasa, dengan kecerdasannya yang penuh kelicikan namun berniat baik. Malamnya, Abu Nawas datang ke rumah pria itu sambil membawa sebuah kendi. Ia mengetuk pintu dan berkata sopan, "Assalamualaikum, Tuan Ahmad. Aku mendengar engkau menjual air mukjizat. Aku datang bukan untuk membeli, tapi ingin membuat kesepakatan." Tuan Ahmad tersenyum licik. "Kesepakatan? Apa yang bisa kubantu, wahai Abu Nawas, si pelawak istana?" Abu Nawas menjawab, "Aku ingin membeli seluruh air ajaibmu besok pagi, tapi dengan satu syarat, engkau harus membuktikan sendiri khasiatnya di hadapan halayak ramai." Tuan Ahmad tampak percaya diri. "Buktikan." "Tentu saja aku bisa. Aku ini penyembuh sejati," katanya sombong. "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di depan istana. Aku akan membawa seseorang yang buta dan engkau akan menyembuhkannya dengan airmu." Keesokan harinya, kabar tentang tantangan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang berbondong-bondong datang ke depan istana. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid pun mendengar kabar itu dan memerintahkan agar mereka diizinkan tampil. Saat semua sudah berkumpul, Abu Nawas muncul sambil menggandeng seorang lelaki tua yang memakai penutup mata. "Wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas dengan lantang, "inilah lelaki buta yang akan disembuhkan oleh Tuan Ahmad dengan air ajaibnya." Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Tuan Ahmad maju dengan percaya diri, mengambil air dari kendi, dan berkata dengan penuh drama, "Dengan izin Tuhan dan berkah dari sumber suci Persia, sembuhlah matamu." Ia meneteskan air itu ke mata lelaki tua itu, namun tak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai berbisik. Tuan Ahmad panik, lalu menambah lagi tetesan air sambil mengucap doa panjang yang entah dari mana asalnya. Tetap saja, si lelaki tua tidak melihat apa-apa. Melihat itu, Abu Nawas tertawa kecil. Ia berbisik pada lelaki tua itu, "Sekarang waktunya." Lelaki itu pun membuka penutup matanya dan menatap ke arah kerumunan. Kisah Abu Nawas dan si penipu cerdik. Pada suatu pagi di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil mengamati hiruk-pikuk para pedagang. Angin musim semi berhembus lembut, membawa aroma rempah-rempah, minyak wangi, dan roti panggang dari kios-kios yang berjejer. Di salah satu sudut pasar, ia melihat seorang pria berpakaian rapi, berbicara dengan sangat meyakinkan kepada para pembeli. Ia menjual air suci, yang katanya bisa menyembuhkan segala penyakit, dari batuk hingga kebutaan. Orang-orang tampak percaya, dan uang mengalir deras ke tangan pria itu.
Abu Nawas mengernyitkan dahi. Di Baghdad ini ternyata bukan cuma ulama dan pedagang yang cerdas. Ada juga penipu yang lihai, gumamnya sambil tersenyum sinis. Ia memutuskan untuk mendekat dan memperhatikan lebih saksama. Pria itu berbicara penuh gaya, bahkan menyebut dirinya Ahmad Sang Mukjizat. "Wahai penduduk Baghdad," serunya lantang, "air ini bukan air biasa. Dulu, air ini saya ambil dari sumber mata air di bawah istana Raja Persia. Air ini bisa membuatmu sembuh dari segala penyakit, asal kau percaya padaku." Beberapa orang mulai meneteskan air itu ke mata dan mulut mereka, sementara yang lain membayar dengan uang emas. Abu Nawas merasa perlu bertindak, tapi tidak dengan cara kasar. Ia tahu, menegur penipu di depan umum justru bisa membuat orang semakin percaya pada kebohongan si penipu. Maka ia menyusun rencana kecil, seperti biasa, dengan kecerdasannya yang penuh kelicikan namun berniat baik. Malamnya, Abu Nawas datang ke rumah pria itu sambil membawa sebuah kendi. Ia mengetuk pintu dan berkata sopan, "Assalamualaikum, Tuan Ahmad. Aku mendengar engkau menjual air mukjizat. Aku datang bukan untuk membeli, tapi ingin membuat kesepakatan." Tuan Ahmad tersenyum licik. "Kesepakatan? Apa yang bisa kubantu, wahai Abu Nawas, si pelawak istana?" Abu Nawas menjawab, "Aku ingin membeli seluruh air ajaibmu besok pagi, tapi dengan satu syarat, engkau harus membuktikan sendiri khasiatnya di hadapan halayak ramai." Tuan Ahmad tampak percaya diri. "Buktikan." "Tentu saja aku bisa. Aku ini penyembuh sejati," katanya sombong. "Baik," kata Abu Nawas. "Kalau begitu, besok pagi kita bertemu di depan istana. Aku akan membawa seseorang yang buta dan engkau akan menyembuhkannya dengan airmu." Keesokan harinya, kabar tentang tantangan Abu Nawas menyebar ke seluruh Baghdad. Orang-orang berbondong-bondong datang ke depan istana. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid pun mendengar kabar itu dan memerintahkan agar mereka diizinkan tampil. Saat semua sudah berkumpul, Abu Nawas muncul sambil menggandeng seorang lelaki tua yang memakai penutup mata. "Wahai penduduk Baghdad," kata Abu Nawas dengan lantang, "inilah lelaki buta yang akan disembuhkan oleh Tuan Ahmad dengan air ajaibnya." Sorak-sorai terdengar dari kerumunan. Tuan Ahmad maju dengan percaya diri, mengambil air dari kendi, dan berkata dengan penuh drama, "Dengan izin Tuhan dan berkah dari sumber suci Persia, sembuhlah matamu." Ia meneteskan air itu ke mata lelaki tua itu, namun tak terjadi apa-apa. Orang-orang mulai berbisik. Tuan Ahmad panik, lalu menambah lagi tetesan air sambil mengucap doa panjang yang entah dari mana asalnya. Tetap saja, si lelaki tua tidak melihat apa-apa. Melihat itu, Abu Nawas tertawa kecil. Ia berbisik pada lelaki tua itu, "Sekarang waktunya." Lelaki itu pun membuka penutup matanya dan menatap ke arah kerumunan. Kerumunan pun bertepuk tangan, dan Tuan Ahmad tersenyum bangga. Namun Abu Nawas dengan cepat berkata, "Tunggu dulu, wahai khalayak. Lelaki ini bukanlah buta sejak lahir. Ia hanya kuberi penutup mata agar matanya tidak terkena debu pasar. Air Tuan Ahmad tidak menyembuhkan apapun, ini hanya permainan." Kerumunan langsung terdiam. Wajah Tuan Ahmad memucat. Ia berusaha beralasan, Aku hanya belum mengucapkan doa terakhirku." Tapi Abu Nawas menukas cepat, "Doa terakhir? Atau kebohongan terakhir?" Semua orang tertawa. Khalifah yang menonton dari jendela istana ikut tersenyum, lalu memanggil mereka berdua masuk.
Di hadapan Khalifah, Abu Nawas menjelaskan bahwa penipuan seperti ini merugikan banyak rakyat kecil yang percaya pada hal-hal ajaib tanpa bukti. Wahai Amirul Mukminin, kata Abu Nawas, jika orang seperti ini dibiarkan, maka rakyat akan lebih percaya pada kebohongan daripada pada kerja keras dan doa yang tulus. Khalifah mengangguk. Benar katamu, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, bagaimana engkau bisa begitu yakin bahwa ia berbohong? Abu Nawas tersenyum. Aku hanya memperhatikan satu hal, tuanku. Air yang katanya suci itu sama dengan air dari sumur umum di pasar Baghdad. Bahkan botolnya pun masih ada label bekas minyak zaitun. Aku tahu dia membohongi rakyat dengan memanfaatkan kepercayaan mereka. Khalifah memerintahkan agar Tuan Ahmad mengembalikan semua uang hasil penipuannya, lalu bekerja di pemandian umum agar tahu betapa kerasnya mencari nafkah yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas kembali melewati pasar Baghdad. Ia melihat Tuan Ahmad bekerja di pemandian, menyiram air panas ke batu, menghasilkan uap, dan melayani para pelanggan dengan rendah hati. Saat melihat Abu Nawas, ia menunduk dan berkata, "Engkau benar, wahai Abu Nawas. Bohong memang bisa membuat orang kagum sesaat, tapi kebenaran akan menelanjangi kebohongan itu cepat atau lambat." Abu Nawas tersenyum dan menepuk bahunya. "Ingatlah, wahai saudaraku, lidah yang berbohong mungkin tajam, tapi hati yang jujur lebih kuat dari 1000 tipu daya." Malam itu, Abu Nawas berjalan pulang melewati tepi sungai Tigris. Ia melihat pantulan bintang di air yang tenang, lalu bergumam sendiri, dunia ini memang penuh kepura-puraan, tapi kebenaran selalu punya cara untuk muncul, seperti bintang yang tetap tampak meski langit tertutup awan. Ia tersenyum kecil, melangkah pulang sambil bersenandung pelan, sementara cahaya bulan Baghdad menemaninya dalam keheningan malam. Pesan moral: dalam kehidupan nyata, banyak orang yang pandai berbicara hingga mampu memutarbalikkan fakta untuk keuntungan pribadi. Namun, seperti Abu Nawas tunjukkan, kecerdasan sejati bukanlah kemampuan untuk menipu, melainkan keberanian untuk menyingkap kebohongan dengan cara yang bijak. Kebenaran mungkin kalah cepat, tapi tak pernah kalah kuat.